Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan Niken Olivia, Indi Delivialo, dan Muhammad Aldiansyah yang akan menjelaskan tentang life cycle theory. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai teori kepemimpinan, yaitu sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Berikut teori-teori yang dipahami terkait dengan kepemimpinan. Yang pertama ada teori karakter, yang kedua teori perilaku, dan yang terakhir teori kepemimpinan situasional. Tujuan dari kepemimpinan adalah tercapainya tujuan yang dituju tanpa adanya satupun pihak yang berjiwa pemimpin. Tujuan akan sulit untuk dicapai karena tidak ada sosok yang bisa dijadikan pegangan. Tujuan selanjutnya, untuk memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemanapun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teori situasional atau leadership contingency theory that focus on followers' readiness atau maturity, yaitu bahwa gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesiapan para pengikutnya. Pendekatan ini adalah suatu aliran teori manajemen yang menekankan pada situasi atau kondisi tertentu yang sedang dihadapi. Pendekatan situasional menekankan pada ciri-ciri pribadi pemimpin dan situasi, mengemukakan dan mencoba untuk mengukur atau memperkirakan ciri-ciri pribadi ini agar dapat membantu pimpinan dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang cocok dengan semua situasi. Pendekatan situasional berusaha untuk mencari jalan keluar atau jalan tengah antara pandangan yang mengatakan adanya asas-asas organisasi dan manajemen yang bersifat universal. Pendekatan ini dalam kepemimpinan mengatakan bahwa kepemimpinan dalam implementasi yang dilakukan akan berdampak positif. Selanjutnya ada 4 tingkat kesiapan pengikut. Yang pertama ada readiness 1, yaitu kesiapan tingkat 1 yang menunjukkan bahwa pengikut tidak mampu dan tidak mau mengambil tanggung jawab untuk melakukan suatu tugas. Jadi pada tingkat ini, pengikut tidak memiliki kompetensi dan tidak percaya diri. Selanjutnya ada readiness 2, yaitu menunjukkan pengikut tidak mampu melakukan suatu tugas, tetapi ia sudah memiliki kemauan. Motivasi yang kuat tidak didukung oleh pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas. Dan selanjutnya ada readiness 3, yaitu menunjukkan situasi di mana pengikut memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang memadai untuk melaksanakan tugas-tugas, tetapi pengikut tidak mau melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh pemimpinnya. Dan yang terakhir ada readiness 4, yaitu menunjukkan bahwa pengikut telah memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas dan juga disertai dengan kemauan yang kuat untuk melaksanakannya. 4 gaya kepemimpinan teori situasional, yaitu yang pertama gaya instruksi. Pemimpin dengan gaya ini memberikan instruksi yang spesifik terhadap peranan dan tujuan para pengikutnya atau bawahannya, dan serta ketat mengawasi pelaksanaan tugas mereka. Lalu, gaya ini dicirikan dengan komunikasi satu arah. Kemudian yang kedua, gaya konsultasi. Pemimpin dengan gaya ini mau menjelaskan keputusan dan kebijaksanaan yang diambil, dan mau menerima pendapat dari pengikutnya atau bawahannya, tetapi pemimpin tetap harus memberikan pengawasan dalam menyelesaikan tugas-tugas pengikutnya atau bawahannya, serta pengambilan keputusan tetap pada pemimpin. Lalu yang ketiga, yaitu gaya partisipasi. Pemimpin dengan gaya ini menyusun keputusan bersama-sama dengan para bawahan, saling tukar-menukar ide atau gagasan, dan mendukung usaha-usaha mereka dalam menyelesaikan tugas. Dan yang terakhir atau yang keempat, yaitu gaya delegasi.
Pemimpin dengan gaya ini mendelegasikan secara keseluruhan keputusan-keputusan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas kepada bawahannya. 4. Tingkatan perkembangan anak buah, yaitu yang pertama yaitu development level 1 atau D1. Level ini ditandai dengan kompetensi yang rendah namun komitmennya tinggi. Anak buah di sini mempunyai antusias yang tinggi dan siap untuk belajar. Walaupun dia belum punya kompetensi yang tertentu, contohnya karyawan yang baru bergabung atau orang yang baru dimutasi ke bagian lain. Yang kedua, yaitu development level 2 atau D2. Level ini ditandai dengan kompetensi yang rendah hingga sedang, namun komitmennya rendah. Di sini kompetensi anak buah meningkat namun belum siap mengambil tanggung jawab penuh atas proses dalam pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, development level 3 atau D3. Level ini ditandai dengan tingkatan kompetensi yang sedang hingga tinggi. Sedangkan tingkat kompetensinya bervariasi. Di sini kompetensi anak buah telah meningkat dan mereka sudah tidak perlu diarahkan seperti di level D2. Level komitmen bisa bervariasi, mungkin ada yang masih kurang percaya diri atau ada hambatan lain dalam pekerjaan bawahan tersebut. Disinilah kebutuhan dukungan dari sang pemimpin dinantikan. Pemimpin yang mau menjadi pendengar yang baik serta siap membantu mereka. Dan yang terakhir yaitu development level 4 atau D4. Level ini ditandai dengan tingkatan kompetensi yang tinggi dan tingkat komitmen yang tinggi. Individu di sini sudah berkomitmen sehubungan dengan pekerjaannya dan termotivasi penuh untuk mengambil tanggung jawab atas pekerjaannya. Selanjutnya ada 3 keterampilan yang dibutuhkan dalam situational leadership. Yang pertama yaitu keterampilan goal setting. Goal setting adalah bagian dari siklus manajemen kinerja atau performance management. Dan yang kedua ada keterampilan diagnosis. Di sini pemimpin perlu belajar mendiagnosis tingkat perkembangan orang-orang yang bekerja sama dengannya dalam setiap target pekerjaan mereka. Metaforanya seperti seorang dokter yang mendiagnosa pasiennya dengan tepat sebelum memberikan obat yang paling efektif. Sama halnya dengan seorang pemimpin penting untuk mempunyai kemampuan mengenali kompetensi para pengikutnya. Dan yang ketiga ada keterampilan matching, yaitu keterampilan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat perkembangan para pengikutnya. Efektivitas pemimpin di sini tergantung seberapa cakap Anda mendiagnosa anak buahnya dan memilih leadership style yang tepat. Sekian penjelasan dari kelompok kami, banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.